Hey guys, selamat datang di channel aku. Jadi ini video pertama aku hari ini di YouTube. Nah, hari ini temanya adalah apa yang harus kalian ketahui. Nah, jadi readingnya ini timeless. Jadi timeless itu maksudnya kalau misalnya kalian udah em, nggak nonton sekarang misalnya, jadi kapanpun kalian scroll dan kalian ketemu video ini, nah video ini adalah untuk kalian gitu. Jadi nggak ada rentang waktu yang diharuskan untuk nonton video ini. Jadi kapanpun kalian nonton video ini berlaku untuk kalian dan untuk kondisi kalian. Nah jadi hari ini aku ada 3 file. Jadi ini file yang pertama, ini the full yang pertama. Yang kedua ini file 2, ini adalah the lovers. Dan ini file yang ketiga, ini adalah Ace of Cups. Jadi kalian bisa pilih dari 3 file ini. Nanti aku akan live shuffle di belakang dan kalian bisa lihat bacaannya. Aku akan kasih timestampnya di bawah di deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian sudah memilih mau file yang mana, 1, 2, atau 3, kalian bisa langsung cari timestampnya di deskripsi dan langsung jump ke file pilihan kalian gitu. Jadi kalian bisa konsentrasi, take a moment dan pilih file mana yang kalian mau. Oke? Oke, file 1. Jadi ini kartu kalian. Jadi kalau dari sini aku merasa kalau ini lebih berhubungan ke pekerjaan ya. Jadi aku merasa kalau kalian ini sosok yang gimana ya? Kalian bekerja gitu. Jadi ini kalau menurut aku lebih ke pekerja gitu. Jadi bukan seseorang yang punya bisnis atau melakukan bisnis gitu. Jadi menurut aku ini lebih ke pekerjaan. Jadi kalian ini seorang pekerja gitu, tapi pekerjanya ini karyawan. Kalian udah punya posisi atau kedudukan yang lumayan lah di kantor kalau 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 berdasarkan level gitu. Jadi kalian bukan kayak lowest level, bukan kayak yang kayak OB atau driver atau yang lain sebagainya gitu, tapi kalian udah punya kedudukan. Nah, kedudukannya ini menurut aku paling enggak kalian itu udah supervisor. Nah, sebagian dari kalian mungkin supervisor, tapi ada juga yang manajer atau lebih tinggi lagi gitu. Nah, pokoknya kalian itu sudah di posisi manajemen gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak di posisi manajemen pun, seperti supervisor misalnya, kalian udah punya staff yang melapor ke kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian team leader pun, kalian udah punya staff yang melapor ke kalian gitu. Jadi misalnya kalian punya 2 staff di bawah kalian atau 1 staff pun, tapi pokoknya kalian udah punya staff yang melapor ke kalian gitu. Nah, itu yang paling pertama. Kedua, aku merasa kayaknya walaupun kalian udah punya posisi di perusahaan ini gitu, tapi aku merasa somehow kalian itu nggak terlalu bahagia sama posisi kalian gitu. Nah, memang bukan nggak bahagia yang kayak gimana ya Kak, bukan kayak yang nggak suka banget gitu sama posisinya, itu enggak gitu. Cuman somehow kalian itu merasa kayak gimana ya, kayak
ada rasa-rasa jenuh lah gitu kalau aku lihat di sini gitu. Nah, memang bukan yang kayak pengen urgent resign atau karena gajinya nggak cukup atau karena apa gitu. Tapi menurut aku, kalian satu jenuh, kedua itu kalian ada rasa-rasa agak-agak nggak terlalu suka dengan lingkungannya kalau aku lihat di sini gitu. Jadi tapi generally kalian bukan nggak suka banget sama misalnya skill 1 sampai 10, kalian bukan yang sampai angka 10 nggak sukanya gitu, cuma ya just so lah kayak 5 atau 6 gitu ya. Kalian suka dengan pekerjaan kalian, dengan posisi kalian gitu, dengan gaji yang kalian dapat gitu, cuman somehow lingkungannya itu nggak terlalu merupakan favorite kalian gitu. Jadi lebih ke dampak lingkungan dan juga ke dampak jenuh kalau di sini aku lihat. Jadi kalian kayaknya udah bekerja beberapa saat di perusahaan ini dan atau di bidang yang sama gitu. Jadi misalnya kalian sudah bekerja di perusahaan ini selama 10 tahun dalam bidang yang sama. Kita contohin misalnya accounting gitu. Kalian udah bekerja di perusahaan A sebagai accounting selama 10 tahun gitu. Nah, kalian udah jadi supervisor misalnya selama perjuangan 10 tahun itu. Atau kondisi lainnya, kalian itu sudah bekerja sebagai accounting 10 tahun di perusahaan yang berbeda. Jadi misalnya kalian awal-awalnya itu bekerja di perusahaan B, jadi kalian sebagai staff accounting gitu. Kemudian kalian udah bekerja selama 5 tahun, kalian pindah ke perusahaan A gitu, juga sebagai accounting. Dan kalian di perusahaan A ini menjadi supervisor atau seseorang yang punya staff yang melapor ke kalian gitu. Tapi intinya kalian sudah bekerja dalam satu bidang itu cukup lama, minimal 8 hingga 10 tahun kalau aku lihat di sini gitu. Jadi kalian ada rasa-rasa jenuh, dan juga di perusahaan yang sekarang ini dan di posisi kalian yang sekarang ini kalian nggak terlalu suka lingkungannya. Jadi 2 faktor itu gitu. Dan kalau aku lihat di sini di 10 kartu ini ada keinginan dari kalian itu yang pertama itu pengen mencoba hal yang baru. Jadi pindah bidang. Kalau mencoba hal yang baru itu pindah bidang, itu yang nomor 1. Yang kedua itu kalian kayak pingin pindah perusahaan gitu karena faktor lingkungan yang tadi. Kalau faktor jenuhnya itu kalian pingin pindah bidang gitu. Jadi misalnya kalian udah bekerja sebagai accounting kan tadi selama 10 tahun. Nah, kalian pengennya, oh gimana sih, aku kayaknya bosen kerjain accounting 10 tahun gitu-gitu doang. Nah, kalian pengen yang lebih menantang gitu. Jadi misalnya pengen jadi audit tapi bidang yang baru tapi masih di jenis yang sama. Jadi masih di accounting tapi kalian pengen misalnya contohnya jadi audit gitu. Nah, audit ini kan nyari-nyari kayak selisih atau nyari-nyari kayak perbedaan gitu. Nah, lebih menantang gitu. Jadi kayaknya kalian ini merasa karena udah 10 tahun dan udah terbiasa dengan pekerjaan yang sekarang, kalian jadi pengen mencoba hal yang baru yang menantang karena kalian merasa kreativitas kalian itu nggak terlalu diasah di bidang yang sekarang dan di posisi yang sekarang, walaupun namanya kalian sudah punya staff yang melapor ke kalian gitu. Jadi kalian merasa kayak, oh aku kok nggak terlalu nggak terlalu kreatif gitu, pekerjaannya monoton, tugasnya monoton, itu doang gitu. Kebanyakan yang kerjain kerjaan baru itu staff gitu, aku cuma ngecek-ngecek doang gitu. Nah, jadi kalian ada rasa yang seperti itu kalau aku lihat di kartu ini gitu. Nah, jadi beberapa dari kalian juga merasa kalau selain kreativitas kalian itu agak berkurang atau agak monoton kerjaannya, sebagian dari kalian juga merasa kalau sebenarnya karir kalian itu agak-agak terhambat di
di perusahaan ini, perusahaan yang sekarang gitu. Memang nggak semua dari kalian, tapi ada sebagian dari kalian yang merasa kayak gitu kalau aku lihat di sini gitu. Jadi mungkin kalian udah jadi supervisor selama 5 tahun gitu. Nah, kalian punya ambisi untuk em, dapat promosi atau dapat kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat gitu. Tapi selama beberapa saat ini kalian belum berhasil untuk dapetin kenaikan itu gitu. Nah, memang bukan berarti kalian gimana ya, bukan berarti kalian usahanya kurang gitu, bukan karena usahanya kurang juga sebenarnya, bukan karena skillnya kurang, tapi memang belum ada kecocokan antara waktu yang tepat dan juga kesempatan yang tepat gitu kalau menurut aku. Nah, kalian sendiri kalau dari sini aku sih ngerasanya gitu. Kemudian dan memang rasa galau ini bukan yang bikin kalian super kepikiran gitu kayak yang aku bilang tadi. Nah, memang kalian ada kepikiran tapi nggak yang terlalu sampai nggak bisa tidur itu, atau sampai sampai nggak cocok dengan perusahaan yang sekarang itu sampai bikin sakit hati gitu sih, enggak gitu. Cuman ya ada kepikiran dan ada keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru atau pindah ke perusahaan yang baru. Nah, kalau aku lihat dari sekarang, dari ini sih sebenarnya, kalau misalnya oh ya tadi aku lupa bilang kalau sebenarnya kalian agak-agak enggan pindah juga dari perusahaan ini karena satu, kalian udah di posisi yang cukup lumayan kalau menurut aku. Nah, supervisor atau management level itu sudah lumayan. Nah, yang bikin kalian agak-agak enggan juga atau nggak terlalu kepikiran menurut aku itu karena gaji yang kalian dapetin itu sebenarnya udah amat-amat lumayan gitu. Nah, aku nggak tahu kalian dapat gaji berapa, tapi di sini aku ngelihatnya jumlahnya itu udah lumayan. Nah, udah yang agak-agak bikin kalian makmur gitu. Nah, jadi kalau misalnya dilepasin, kalian juga merasa agak-agak sayang gitu. Kalau di sini aku sih ngelihatnya, kalau misalnya kalian memutuskan untuk pindah misalnya, walaupun aku ngelihatnya sih nggak terlalu banyak dari kalian yang pengen pindah banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen pindah gitu, nah saran dari kartu-kartu yang ada di sini itu kalian harus menunggu waktu yang tepat. Nah, jadi jangan ceroboh atau jangan tergesa-gesa karena waktunya itu suatu saat akan datang gitu. Nah, akan datang itu maksudnya kalian nanti akan tahu, akan ketemu sendiri waktunya kalau misalnya memang harus pindah gitu. Tapi nanti kalian akan tahu sendiri. Jadi jangan karena nafsu sesaat itu kalian langsung ngasih surat resign dan pindah ke perusahaan yang lain itu. Dari sini sih kartunya mengatakan kalau itu bukan keputusan atau langkah yang terlalu bijak gitu. Nah, jadi lebih bagus untuk menunggu dulu, lihat dulu kondisinya. Nanti akan datang masa dimana kalian nggak harus pindah secara terpaksa gitu. Nah, akan muncul waktu dimana kalian yang bisa memilih nanti perusahaan mana yang mau kalian tuju selanjutnya gitu. Misalnya kalian bisa ada waktu nanti, ini untuk beberapa dari kalian ya, kalian bisa ketemu waktu di mana perusahaan lain yang akan scout kalian dari perusahaan yang sekarang. Nah, jadi misalnya kamu tadi kerja di perusahaan A gitu. Nah, nanti akan ada masa di mana perusahaan CDE yang nyari kamu. Nah, jadi bukan kamu lagi yang apply atau kamu lagi yang ngasih lamaran untuk masuk ke kantor mereka, tapi mereka yang nyari kamu untuk bekerja atau join dengan mereka gitu. Nah, tentu aja itu harus menunggu waktu yang tepat, tapi nggak sekarang gitu. Nah, jadi nanti itu akan ada waktunya dan kamu bisa pindah kalau memang nanti kamu masih pengen pindah gitu. Kamu akan ketemu waktu itu gitu. Nah,
Jadi saran dari kartu di sini untuk sebagian dari kalian yang memang mau pindah atau punya niat atau pikiran yang untuk pindah, nah itu akan datang waktu seperti itu. Jadi diminta di sini kamu untuk lebih berjaga-jaga dulu, jangan langsung pindah. Karena kalau sekarang kalian pindah, kalian yang harus apply atau harus ngasih lamaran kan. Nah, jadi lebih baik menunggu sampai perusahaan-perusahaan lain yang nyari kamu gitu. Nah, itu akan ada waktunya, tentu saja dengan skill dan skill yang cukup dan kesempatan yang cocok gitu. Nah, untuk sebagian dari kalian yang pengen pindah. Nah, sebagian lagi dari kalian kayak kan tadi aku bilang nggak pengen pindah banget. Nah, kalau untuk kalian yang memang nggak yakin kalau kalian mau pindah, di sini sarannya adalah kalian bisa coba untuk lihat kondisi kalian ini dari sisi yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kamu merasa pekerjaan atau tugas kamu itu monoton, sekarang itu aja yang dikerjain. Nah, kalian bisa coba untuk jadi kalian bisa coba untuk melihat kondisi kalian dari sisi yang lain gitu. Nah, jadi dari sisi yang lain maksudnya kalau misalnya kamu selalu mengerjakan tugas A dengan cara yang A terus selama beberapa tahun gitu. Nah, kalian bisa coba melakukan inovasi. Oh, gimana sih supaya laporan ini lebih optimal, atau gimana sih supaya aku bisa lebih mengoptimalkan pekerjaan aku gitu. Nah, mengoptimalkan pekerjaan tadi yang satu contohnya supaya reportnya atau laporannya itu lebih optimal, atau yang lainnya adalah kalian bisa lakukan inovasi baru yang lebih bermanfaat untuk departemen kamu. Nah, gitu misalnya aku kurang tahu spesifiknya apa, itu tergantung pada departemen dan tim kalian masing-masing, tapi salah satu yang bisa kalian lakukan adalah itu gitu. Jadi melihat tugas atau melakukan tugas kamu dari sisi yang berbeda dari yang sudah atau sering kamu lakukan selama ini gitu. Nah, jadi itu bisa mengubah pandangan kamu tentang lingkungan kamu, tentang kondisi kamu, dan juga tentang tugas-tugas kamu. Jadi yang awalnya monoton itu kalau kamu kerjakan dengan cara yang berbeda atau kamu lakukan inovasi, itu bisa lebih berkembang dan bisa lebih mengasah kebutuhan kreativitas kamu yang lagi agak-agak stuck menurut kamu selama ini atau saat ini gitu. Jadi mudah-mudahan setelah melakukan langkah atau cara yang berbeda dalam melakukan tugas kamu itu, pandangan kamu bisa berubah terhadap kondisi kamu yang agak ngebosenin sekarang ini gitu. Karena memang dari sini kelihatan kalian ini sebenarnya nggak terlalu pengen resign gitu. Nah, jadi solusinya adalah itu tadi. Sambil menunggu kesempatan untuk promosi atau naik ke level yang lebih tinggi lagi nantinya. Gitu kalau dari kartu ini. Aku akan ambil 5 kartu lagi. Kita akan lihat apakah ada pesan tambahan lagi. Jadi sambil aku shuffle kartunya ini, jadi aku keinget kalau misalnya untuk tadi yang bermasalah dengan lingkungan kerjaan kalian yang sekarang gitu. Jadi aku merasa kalau ada beberapa dari kalian yang nggak terlalu cocok dengan teman kerja kalian. Nah, jadi teman kerja ini kalau aku rasa menurut aku mereka itu sebenarnya nggak terlalu menyusahkan kamu gitu, tapi mereka juga agak-agak menyusahkan karena misalnya mereka agak kucilin kamu atau nyusahin kerjaan kamu. Jadi kalau misalnya dimintain data tuh agak susah banget ngasihnya gitu, atau kalau misalnya disuruh kerjain tugas A misalnya, mereka tuh lama banget atau nggak diselesain, pura-pura lupa atau tolak badan dan lain sebagainya gitu. Nah, saran aku sih kalau memang mereka itu nggak satu departemen sama kamu, jadi aku ngelihatnya mereka ini nggak satu departemen, jadi bukan staff atau bawahan langsung kamu yang melapor ke kamu gitu. Nah, jadi mereka dari departemen lain, jadi kamu kadang butuh data atau apa dari mereka gitu, jadi kamu mintanya ke mereka, ke departemen itu. Nah, orang ini dia agak
susah ngasihnya, jadi agak menyusahkan pekerjaan kamu kalau aku lihat. Nah, ini ceweknya rambut panjang. Nah, jadi cewek ini sering pakai blazer, rambutnya panjang, rambutnya hitam nggak diwarnain. Terus mereka sering pakai badge badge kantor atau kartu akses kantor itu yang dikalungin ke depan bajunya. Cewek ini jadi sering pakai celana celana kantor, celana sopan gitu, pakai blazer, terus pakai kemeja. Dia suka pakai warna-warna gelap, jadi kayak hitam atau coklat gitu, sesuai dengan warna rambutnya gitu. Nah, ya orangnya nggak jelek gitu, kurus gitu, tapi dia agak-agak menyusahkan kalau menurut aku. Nah, jadi sebenarnya menurut aku dia itu kayak rada-rada kementelan kalau aku bilang itu. Nah, jadi kalau ada teman kamu yang kayak gitu, nggak usah dihirauin gitu, biarin aja. Kalau misalnya dia punya staff, kamu bisa coba untuk minta dokumen dari staffnya gitu. Jadi kalau misalnya dia punya kalaupun dia nggak punya staff, kamu bisa coba untuk minta staff kamu yang minta ke dia gitu. Jadi bisa diakalin dengan jangan kamu langsung yang berhubungan sama dia, karena dia itu sebenarnya ya dia nggak benci-benci amat sama kalian gitu, sama kamu gitu, nggak terlalu nggak ya dia nggak punya masalah khusus atau sengaja mau nyusahin kamu atau apa gitu. Cuman dia kayak memang agak-agak kementelan, sok-sok kepentingan gitu gayanya. Nah, jadi ya bisa diakalin dengan cara seperti itu. Kalau dibilang dia jahat banget sih enggak gitu, tapi dia kayak tipe cewek-cewek di SMA yang sok-sok populer dan sok-sok sosokan ini apa sih, ini keselip ya, aku keluarin ini. Jadi dia tuh kayak yang sok-sok populer, sok kepentingan gitu, jadi agak-agak belagu gayanya. Nah, jadi setelah dapat 5 kartu tambahan ini, kalau dari sini dilihatnya bahwa jangan kalau misalnya kalian, jadi ini kayak rasa bosan sejenak gitu kalau dari sini aku ngelihatnya. Nah, jadi kalian sebenarnya kalau misalnya dibandingkan, kalian lebih pilih mana? Pengen banget nggak keluar atau resign dari perusahaan yang sekarang dibandingkan dengan eh, pengen resign dengan pengen stay. Nah, jadi sebenarnya proporsi kalian pengen stay di perusahaan yang sekarang itu lebih gede sebenarnya. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalian nggak punya urgensi untuk resign atau pindah dari perusahaan yang sekarang sebenarnya. Memang ada beberapa faktor yang bikin kalian kayak jenuh atau nggak betah sama lingkungannya yang tadi aku bilangin. Tapi sebenarnya kalian masih suka atau masih sayang dengan perusahaan dan pekerjaan dan posisi kalian yang sekarang gitu. Nah, jadi dari 5 kartu tambahan ini dikatakan bahwa atau disarankan bahwa eh, jangan resign dulu gitu. Nah, coba untuk ditahan dulu. Nah, ini ada indikasi kalau rasa jenuh atau rasa nggak betah kalian itu akan berlalu gitu. Nah, jadi mungkin bisa dicoba untuk diakalin dulu dengan beberapa cara yang aku saranin tadi. Nah, dicoba dulu selama 6 hingga 12 bulan ke depan gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih merasa jenuh atau memang nggak betah, kalian bisa mulai coba untuk eh, cari tempat yang baru kalau memang masih mau gitu, memang udah nggak betah gitu 6 sampai 6 bulan ke depan gitu. Tapi kalau misalnya kalian keluar sekarang karena nafsu semata, kayak menggebu-gebu semata gitu sekarang, nanti kalian akan takutnya nanti kalian akan nyesal gitu, karena belum tentu kalian dapat perusahaan atau posisi yang lebih baik atau gaji yang lebih gede dari sekarang kayak yang aku bilang tadi gitu. Jadi disarankan untuk menunggu waktu dan kesempatan yang sesuai, yang bagus, yang cocok gitu. Nah,
kalau resignnya sekarang, takutnya kalian dapatnya yang lebih jelek malahan, bukan yang lebih bagus gitu. Nah, bagi kalian yang memang yang setelah 6 hingga 12 bulan ke depan memang masih pengen resign gitu, nah kalian nanti akan ketemu kondisi di mana yang tadi aku bilang tadi, kalian bisa milih perusahaan yang mana yang mau kalian pilih gitu, karena mereka akan datang untuk scout kalian untuk pindah ke perusahaan itu. Nah, bagi kalian yang memutuskan untuk stay setelah 6 atau 12 bulan ke depan, setelah itu lewat, terus kalian, oh ternyata aku masih lebih suka di perusahaan yang sekarang gitu. Nah, jadi aku masih belum punya urgent banget untuk pindah, aku masih suka di sini gitu setelah kalian melakukan inovasi dan lain sebagainya. Nah, kalian akan ketemu nanti masa dimana terasa aman dan nyaman itu kembali ke kalian gitu. Nah, jadi kalian akan merasa aman dan nyaman kembali di perusahaan yang sekarang ini, yang nggak jadi kalian tinggalkan gitu. Nah, jadi disarankan untuk menunggu dulu 6 hingga 12 bulan ke depan gitu. At least minimal kalian harus tunggu selama 6 bulan lah gitu. Karena ini nanti akan ada perubahan yang terjadi gitu. Apakah kalian sudah ketemu kesempatan yang bagus, atau kalian malah semakin betah dan semakin suka dengan posisi kalian yang sekarang gitu. Nah, jadi disarankan untuk menunggu dulu gitu. Pokoknya jangan resign dulu sekarang, karena seperti yang kita tahu kan pandemi juga baru lewat gitu, baru mulai mau lewat gitu. Nah, jadi nyari kerja juga masih susah kan di luar gitu. Nah, takutnya kalian ketemu perusahaan yang lebih jelek lah gitu, yang gajinya lebih kecil dan lain sebagainya gitu. Yang seperti yang kita tahu pengurangan karyawan juga lagi banyak di luar gitu. Nah, takutnya itu nanti yang kejadian. Jadi disarankan untuk menunggu dulu. Kalau misalnya gaji kalian masih oke, masih membuat kalian makmur gitu, dan masalahnya hanya jenuh dan temennya yang nggak satu departemen itu nyebelin gitu, nah ya biarin aja temen kalian itu gitu, nggak usah terlalu dihiraukan, karena kalau makin diladenin dia juga makin gede kepala kalau aku lihat gitu. Jadi biarin aja gitu, yang penting kalian nggak ada nggak ada interaksi langsung dengan temen kalian itu. Nah, jadi bisa suruh staf kalian atau bisa tanya langsung ke atasannya kalau misalnya kalian perlu apa-apa gitu. Nah, karena aku lihat gajinya lumayan banget gitu. Nah, jadi kalau kalian resign sekarang, takutnya keadaannya itu akan berbalik, terutama masalah uang gitu. Karena ya itu, pandemi juga baru lewat, bisnis juga baru mulai mau berjalan lagi. Nah, ini resesi juga udah kemungkinan mau datang gitu. Nah, jadi kalau kalian masih punya pekerjaan dan bayarannya oke, dan yang posisinya juga oke, nah sebaiknya dipertahankan dulu gitu kalau dari kartu-kartu ini bilangnya. Mungkin itu aja guys untuk hal 1. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada cerita yang relate atau kondisi kalian memang relate dengan bacaan aku hari ini untuk hal 1, nah kalian bisa drop komen di bawah. Kemudian bisa juga like dan hit subscribe button, jadi bikin aku lebih semangat lagi untuk ngasih reading yang lebih-lebih lagi gitu. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Hai Paltu. Nah, jadi ini aku akan live shuffle untuk 10 kartu. Topiknya untuk apa yang perlu kamu tahu atau apa yang perlu kamu ketahui untuk saat ini gitu. Nah, jadi aku akan live shuffle, aku akan ambil 10 kartu.
Oke guys, nah jadi um, oke guys, nah jadi ini untuk part 2 atau part 2. Nah jadi di sini aku ngelihatnya ini lebih ke masalah um, hubungan. Nah jadi hubungan ini ada beberapa hubungan ya di sini. Jadi hubungannya ini bisa hubungan pacaran. Yang kedua itu bisa hubungan pernikahan. Nah, yang ketiga itu bisa juga hubungan kerja, dan keempat itu bisa juga hubungan keluarga. Nah, kondisi kalian kan beda-beda nih karena ini kan hal kolektif. Nah, jadi energinya itu juga kolektif. Nah, jadi ada 4 kemungkinan itu kalian bisa sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing dan aplikasikan bacaan untuk hal 2 ini dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, tapi generally atau garis besarnya ini tentang hubungan. Nah, jadi ada hubungan pacaran, kedua hubungan suami istri, ketiga hubungan pekerjaan, dan keempat itu ada hubungan apa tadi pacaran, suami istri, pekerjaan sama keluarga. Nah, jadi aku akan bahas satu persatu, kalian bisa aplikasikan sesuai dengan kondisi kalian sekarang ini. Nah, jadi dari kartu yang pertama ini aku ngelihatnya kalian itu sedang dalam masa yang atau kondisi yang lagi nggak enak-enaknya sekarang gitu. Nah, nggak enak-enaknya jadi kayak kondisi yang nggak enak banget lah. Nah, jadi kayak banyak bebannya, kayak banyak pikiran, dan banyak di kondisi yang ngabisin waktu dan tenaga, ngabisin pikiran gitu. Nah, jadi pokoknya nggak enak posisi atau kondisinya gitu. Nah, jadi dari hal 2 ini aku ngelihat kalau kondisi ini akan segera berubah. Nah, jadi berubahnya ini sebenarnya akan datang cepet banget gitu. Nah, kalau cepet dalam time range atau rentang waktu aku itu ini bisa datang dalam 1 hingga 3 bulan perubahannya. Nah, jadi perubahannya itu bisa datang dalam 1 hingga 3 bulan. Nah, perubahannya ini pun bisa datang dalam sekejap. Jadi bisa kayak langsung, misalnya hari ini kalian menderita, besoknya langsung flip, langsung berubah gitu kondisinya. Nah, jadi akan segera datang perubahan yang bisa merubah kehidupan kalian atau kondisi kalian dengan amat dan sangat drastis. Nah, bisa dalam beberapa dari kalian akan mengalami flip. Nah, jadi dalam 1 malam langsung berubah. Nah, ada juga yang nggak flip tapi tetap tepat. Jadi misalnya dalam 3 hari langsung berubah gitu, atau dalam seminggu langsung berubah. Nah, jadi aku melihatnya prosesnya itu bisa terjadi dalam 1 hingga 3 bulan. Nah, sedangkan flipnya itu atau pembalikannya itu bisa terjadi dalam 1 malam, 3 hari maksimal, atau 1 minggu maksimal. Nah, jadi kalau misalnya kalian, contoh misalnya kalian mengalami perubahan yang harus bertengkar sama pihak kedua gitu. Nah, itu bisa selesai, maksudnya kondisi pertengkarannya itu bisa selesai dalam maksimal 1 minggu gitu. Jadi 1 malam, 3 hari, atau 1 minggu. Nah, dari kartu ini pun aku lihat sebenarnya kalian sudah bisa berubah sebenarnya. Nah, jadi kalian sudah tahu masalahnya apa. Solusinya mungkin kalian ada yang belum tahu gitu. Nah, jadi tapi cara untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya kalian udah tahu, yaitu pergi dari masalah ini gitu. Pergi dari sini itu misalnya menyelesaikan hubungan tersebut, atau mengakhiri hubungan tersebut, atau sejenisnya. Pokoknya mengakhiri kondisi kalian dengan cara pergi gitu. Nah, tapi dari kartu kedua ini aku ngelihat kalau kalian ini apa ya, ada beberapa dari kalian yang udah ready atau udah siap untuk mengakhiri hubungan ini atau kondisi ini, dan kalian sebenarnya udah menyiapkan cara dan menyiapkan amunisi untuk keluar dari kondisi yang sekarang gitu. Nah, jadi sebagian dari kalian sudah bersiap-siap dari beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, sebagian lagi dari kalian sudah tahu solusinya sebenarnya, yaitu mengakhiri hubungan ini, mengakhiri kondisi ini, tapi kalian masih agak-agak enggan atau ragu untuk pergi sebenarnya. Nah, untuk kalian yang ragu, ada banyak
apa sih namanya, ada banyak alasan atau ada banyak sebab kenapa kalian nggak mau mengakhiri hubungan ini. Nah, jadi salah satunya aku ambil contoh bagi kalian yang udah married. Nah, kalian mau mengakhiri pernikahan ini gitu. Kalian udah tahu sebenarnya solusinya itu adalah cerai gitu. Nah, tapi apa yang bikin kalian nggak mau cerai atau nggak mau berpisah gitu? Khususnya dari kamu yang paltu, yang nanya, yang ngelihat video ini gitu, bukan dari pihak yang satunya lagi gitu. Nah, mungkin kalian punya anak dan kalian punya pertimbangan kalau misalnya kalian jadi single parents bakalan banyak hal-hal yang harus kalian pertimbangkan. Misalnya mungkin kalian full time mom atau full time wife yang nggak kerja dan hanya dapat uang belanja dari suami contohnya, dan kalian lebih mengurus ke rumah, masalah rumah, misalnya ngurusin si mbak masak di rumah, atau ngurusin anak pergi sekolah, atau ngurusin anak ngerjain PR atau enggaknya gitu. Nah, ada yang full time mom atau full time wife gitu. Ya, aku ngerti kalian banyak hal-hal yang harus kalian pikirkan atau timbang-timbang sebelum berpisah gitu, sebelum pergi dari pasangan kalian. Tapi kalau dari 10 kartu ini aku ngelihatnya perubahan ini akan tetap datang suka atau tidak sukanya kalian, terlepas dari kalian suka atau enggak gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat ini yang nomor 3 ini kartunya The Tower. Nah, dua orang ini dua-dua jatuh dari tower yang udah terbakar. Nah, jadi dua orang ini nggak punya cara lain selain loncat untuk menyelamatkan diri gitu. Nah, jadi kita nggak tahu penyebab tower ini terbakar apa gitu. Sudah ada sebab-sebab yang menyebabkan tower ini terbakar. Sebab mendadak atau sebab yang tidak mendadak, yang disebabkan sendiri atau disebabkan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, intinya towernya ini sudah terbakar. Nah, kalian akan dipaksa untuk keluar dari tower ini demi menyelamatkan diri. Nah, terlepas dari suka atau enggaknya kalian dengan atau mau atau tidaknya kalian hubungan ini berakhir atau kondisi ini berakhir, aku akan ambil generalnya dan nyebut ini dengan kondisi karena hubungan itu terlalu spesifik menurut aku. Nah, dengan suka atau enggaknya kalian dengan berakhirnya kondisi ini, atau mau atau enggaknya kalian berakhirnya kondisi ini akan tetap akan berakhir gitu, dengan cepat. Bukan akan berakhir 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, enggak. Ini perubahan ini akan datang dengan cepat seperti aku bilang, dan pasti akan datang. Kalian pasti akan terpaksa untuk atau dipaksa untuk mengakhiri kondisi ini gitu, karena judgment day ini sudah datang, hari dimana seseorang diadili atau hari pengadilan itu sudah datang, dan keputusan akan dikatakan. Dan misalnya kayak orang bercerai gitu, kalian tetap akan hari H di mana kalian pergi sidang itu pasti ada keputusan yang dikeluarkan oleh hakim misalnya. Nah, hari itu sudah datang dan kalian suka apa enggak sukanya, mau atau enggaknya, hakim tetap akan ngasih kalian keputusan yang harus kalian dengar gitu. Nah, karena ini kasusnya terjadi dalam hidup gitu. Nah, jadi kondisi ini akan berakhir dan mungkin kalian nggak akan suka dengan kondisi ini. Beberapa dari kalian mungkin sudah prepare atau sudah inilah ya, sudah bersedia atau bersiap-siap dari masa sebelumnya, dari beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, tapi sebagian dari kalian yang belum prepare atau belum bersiap-siap. Nah, mungkin ini akan jadi akan jadi shock untuk kalian pada awalnya gitu. Nah, jadi tapi sebenarnya ini kalau yang biasa orang bilang itu blessing in disguise. Jadi sebenarnya berkat di balik bencana gitu. Nah, ini akan perubahan kondisi ini akan jadi berkat untuk kalian gitu. Karena sebenarnya kalian sudah enggak cocok di kondisi yang sekarang ini, dan kalau bahasa aku ya, kalau dari pengertian aku dan bahasa aku itu, karma kalian sudah berakhir sama kondisi nggak enak ini. Nah, jadi kalian sudah harus berpindah ke kondisi yang menyenangkan. Nah, jadi kalau dari berdasarkan karma itu, sebagaimanapun kalian
mau menderita, kalau karmanya itu nggak ada, kalian akan pindah. Nah, jadi kalau misalnya seberapa maunya kalian untuk seneng atau untuk dapet, intinya kalau enggak rezeki kalian, ya itu kalian nggak akan dapat. Nah, jadi kalau enggak rezekinya kalian menderita, kalian nggak akan menderita walaupun kalian pengen menderita gitu. Nah, jadi kalau enggak rezekinya kalian berbahagia, walaupun kalian pengen bahagia, kalian juga nggak bisa berbahagia. Nah, jadi sudah enggak rezeki kalian untuk menderita sekarang kondisinya. Nah, jadi kalian akan pindah ke masa yang menyenangkan, suka atau enggaknya kalian. Memang perubahan itu akan terasa nggak enak atau enggak terasa atau terasa berat, karena kadang-kadang kalau kita sudah terbiasa dengan suatu kondisi atau dengan seseorang atau dengan suatu tempat gitu, kita ada beberapa orang yang agak susah untuk berubah. Contohnya aku. Nah, aku kalau udah suka sama satu tempat atau suka dengan satu makanan contohnya. Nah, aku kalau ngelihat menu baru itu kadang-kadang aku agak ragu gitu. Kayak misalnya, enggak deh, entar rasanya gimana sih? Entar enak entar atau enggak enak gitu. Jadi aku agak-agak enggak terlalu mau ngambil enggak mau ngambil resiko gitu. Jadi aku cenderung untuk stay atau stick dengan menu yang biasanya gitu. Nah, jadi ada orang yang susah berubah gitu. Jadi mungkin bagi kalian tipe-tipe orang yang enggak terlalu fleksibel dengan perubahan, ini akan terasa agak jadi kayak agak-agak bikin kamu shock gitu. Nah, tapi untuk kalian yang sudah ber eh, bersiap-siap dari masa yang dari beberapa waktu yang lalu akan perubahan ini. Nah, perubahan ini akan datang gitu dengan cepat gitu, dan akan merubah hidup kalian dengan cepat juga. Nah, jadi sebenarnya kondisi ini kan tadi aku bilangnya akan membawa akan membawa kebahagiaan atau kebaikan yang baru bagi kalian. Nah, jadi pada kondisi yang sebelumnya di mana kalian menderita itu, jadi di kondisi di mana kalian menderita itu, kalian itu sebenarnya aku ngelihatnya kalau dikaitkan dengan masalah uang, kalian itu harus berjuang sendiri. Jadi misalnya, kalau misalnya kalian ini mungkin agak-agak sensitif gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian pacaran, misalnya dengan pihak kedua, jadi pasangan kamu. Nah, kebanyakan atau cenderung itu kamu yang lebih banyak ngeluarin duit daripada pasangan kamu. Nah, jadi kalau misalnya dalam pernikahan, kamu juga yang lebih banyak bawa duit pulang ke rumah untuk rumah tangga itu. Jadi bukan pasangan kamu. Nah, kalau misalnya pekerjaan, kalau yang berhubungan dengan pekerjaan, nah kamu itu yang lebih sering ngelakuin banyak hal dan hal-hal besar, tapi kamu nggak terlalu dihargai, nggak terlalu di-appreciate dari oleh perusahaan kamu gitu. Nah, jadi antara load kerja dan kreativitas atau hasil kerja itu tidak seimbang atau tidak sejalan dengan gaji yang kamu terima gitu. Jadi gaji yang kamu terima itu lebih kecil daripada sumbangsih yang kamu berikan gitu. Nah, untuk yang masalah keluarga itu, jadi keluarga ini kalau aku ngelihatnya bukan keluarga inti. Jadi keluarga inti itu kayak papa mama atau kakak adik gitu, bukan itu keluarganya. Jadi aku ngelihatnya sih kalian lebih yang kayak paman atau bibi atau pak de atau bude gitu. Nah, jadi lebih ke hubungan yang kayak gitu. Jadi keluarga yang saudara gitu, bukan yang keluarga inti. Jadi kalau untuk yang hubungan keluarga itu aku sih ngelihatnya kayaknya kalian mungkin untuk sebagian dari kalian ya, ini kayaknya kalian yang jadi kayak breadwinner untuk keluarga itu. Jadi kayak kalian yang misalnya kamu tinggal di rumahnya paman atau bibi kamu. Nah, kalian kayak bayar uang kos gitu, tapi jumlah yang kalian bayarkan itu sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan fasilitas yang mereka berikan. Nah, jadi duit yang kamu kasih untuk biaya kos kamu sama untuk saudara kamu itu sebenarnya bisa untuk kebutuhan hidup mereka, bisa agak-agak menopang hidup mereka. Nah, jadi kamu ngasih amount atau jumlah yang gede banget kalau aku bilang di sini gitu. Jadi misalnya kalau kamu kos di luar itu hanya 800.000 atau 1 juta misalnya gitu. Aku nggak tahu uang kos sekarang berapa gitu, tapi kalau misalnya pasarannya itu 800 hingga 1 juta. Nah, kalian ini ngasih ke saudara atau paman atau bibi kalian itu
3 hingga 3,5 juta misalnya gitu. Jadi jaraknya itu jauh atau gede jaraknya gitu. Nah, kalau misalnya orang lain ngasihnya hanya mungkin dilebihin dikit 1,2 atau 1,5 juta. Nah, kalian itu ngasihnya sampai 3 hingga 3,5 juta. Nah, jadi selisihnya itu banyak banget. Nah, kondisi ini akan berakhir dan perubahan ini akan datang suka atau enggak sukanya kalian seperti yang aku bilang. Nah, jadi akan ada konflik yang terjadi atau sudah terjadi di kondisi yang sekarang ini. Nah, jadi konflik ini akan menyebabkan pecahnya atau berpisahnya kalian dengan pihak yang satu lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian pacaran, kalian akan terjadi perpisahan, atau misalnya suami istri akan terjadi perceraian. Dan kalau yang perusahaan itu akan terjadi kalian resign atau kalian yang dipecat dari perusahaan itu. Kalau yang keluarga akan terjadi kalian nggak akan tinggal di situ lagi gitu, akan ada konflik yang terjadi. Nah, konflik ini awal-awal akan terasa kayak sesuatu yang nggak menyenangkan gitu, kayak bencana gitu. Nah, tapi sebenarnya akan ada banyak manfaat dan kebahagiaan yang kalian terima setelah konflik ini selesai. Nah, gitu. Jadi kalian akan pisah dan keluar dari kondisi yang sekarang, dan semua itu akan membawa manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, jadi mungkin awal-awal kalian akan agak-agak kesel atau ngedumel atau takut atau ragu akan kondisi baru kalian. Nah, gitu. Jadi setelah kalian berpisah, kalian akan masuk ke kondisi baru kan. Nah, kalian akan merasa awalnya kalian akan merasa takut, ragu, kesel dan sejenisnya gitu. Nah, tapi setelah beberapa saat kalian akan menyadari kalau memang kondisi itu sudah harus berakhir gitu. Nah, jadi ibaratnya buah itu memang sudah busuk dan itu sudah harus dibuang. Sebagaimanapun kalian berusaha untuk mempertahankannya atau menyelamatkannya, memang nggak bisa diselamatin lagi dan nggak bisa disimpan lagi gitu. Jadi memang sudah busuk, sudah hancur, dan sudah harus dibuang ke tong sampah gitu. Nah, selama beberapa saat kalian akan menyadari memang kalau memang ya ini yang terbaik. Nah, dan ini yang terbaik bagi kalian dan juga pihak yang satunya lagi gitu. Dan jadi kalian akan pelan-pelan menyadari bahwa memang ini yang harus terjadi gitu. Nah, dan ini yang terbaik, dan kalian akan stop untuk berusaha untuk menyelamatkan kondisi yang sudah hancur tersebut gitu. Nah, jadi kalian akan sampai di poin dimana kalian udah nggak menyayangkan perpisahan ini lagi gitu. Nah, jadi kalian nggak akan merasa, oh ini kenapa sih gue tiba-tiba kena bencana gitu, gue harus berpisah dan gue harus nanggung semuanya gitu. Nah, itu akan datang poin atau kondisi dimana kalian nggak akan merasa gitu lagi, dan kalian baru mulai bisa merasa kalau oh ternyata memang gue harus ngelewatin ini semua gitu demi mencapai kebahagiaan gue yang baru. Nah, kalian akan sampai pada poin tersebut gitu. Nah, dengan kartu yang ini aku juga merasa bahwa akan ada banyak sekali hal-hal baru dan hal-hal menarik yang akan terjadi di kehidupan kalian. Nah, jadi hal-hal baru itu bisa dalam hal pekerjaan baru, mungkin lingkungan baru, ketemu orang yang baru gitu, punya kreativitas baru. Bisa jadi kalian yang kemarinnya itu kerja jadi karyawan orang tiba-tiba buka bisnis gitu. Nah, karena aku merasa kan kalian yang support pihak kedua lebih banyak sebelumnya gitu. Nah, jadi kalian sudah punya kemampuan dan punya skill dan emosi yang memadai atau mumpuni untuk memulai bisnis yang baru gitu. Nah, jadi sebenarnya dari fisik dan mental pun kalian sebenarnya sudah ready untuk memulai hidup yang baru gitu. Nah, tapi karena keterbiasaan dengan kondisi yang sudah ada itu yang membuat kalian enggan. Nah, tapi semua itu akan terlewati dan akan ada banyak banget hal baru yang datang ke hidup kalian dan membawa kebahagiaan yang lebih lagi daripada yang udah ada, yang dari dulu-dulu. Nah, dan satu lagi, kalau misalnya dari pas sebelumnya kalian menderita itu kalian harus nyari duit sendiri atau support diri kalian sendiri. Nah, kalian setelah perubahan ini terjadi, kalian akan ketemu sosok atau seseorang yang akan support kalian gitu. Nah, jadi
Kalau misalnya yang cewek biasa support diri sendiri atau nyari duit buat diri sendiri gitu, atau yang em, ya nyari duit sendiri gitu, yang mandiri. Nah, kalian akan ketemu seseorang yang bisa support kalian gitu dalam dalam sisi finansial atau dalam keuangan gitu ya. Bukan berarti kalian harus berhenti kerja atau berhenti berbisnis, atau misalnya kalian dulunya online shop, punya online shop gitu, kalian harus stop online shop karena udah disupport sama orang yang baru ini, ya enggak gitu. Tapi kalian akan dapat source tambahan atau uang tambahan dari sosok yang akan datang ini, orang yang baru ini. Jadi kalau misalnya kalian masih nerusin online shop kalian misalnya, nah kalian akan dapat uang jajan tambahan dari seseorang ini yang akan dan mau untuk support kalian lebih gitu. Nah, jadi selain kalian dapat support atau um, uang lebih, kalian juga akan dapat yang lain. Jadi kalau misalnya kalian pindah ke lingkungan yang baru, tetangga kalian itu juga akan support ke kalian dengan maksudnya bantu jagain kalian. Kalau misalnya kalian single parents gitu, misalnya cowok, kalian cerai gitu, terus tinggal sama anak kalian, nah tetangga kalian itu akan bantu untuk jaga anak kalian dan sebagainya gitu, dan sejenisnya gitu. Jadi intinya dari 10 kartu ini, jangan takut kalau misalnya perubahan datang, karena perubahan ini mungkin terlihat seperti bencana, tapi sebenarnya ini adalah terowongan untuk kalian menuju kehidupan kalian yang baru dan lebih menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya orang jatuh ke tanah gitu, dia udah nggak bisa kemana-mana lagi, nggak mungkin dia udah jatuh ke tanah terus dia langsung eh, tanahnya ambles dan lain sebagainya gitu. Kalau udah jatuh ya pasti akan naik lagi. Nah, jadi kalian akan ketemu kondisi di mana kalian jatuh, tapi kalian akan naik lagi, bahkan naiknya lebih tinggi daripada yang sudah kalian capai sebelumnya. Nah, jadi jangan takut sama perubahan, karena semua itu akan membawa kalian ke kondisi yang lebih baik lagi gitu. Nah, ini aku akan ambil 5 kartu lagi sebagai kartu tambahan, just in case kalau ada pesan ekstra buat kalian yang palsu gitu. Nah, jadi aku akan shuffle lagi, ambil 5 kartu. Nah, jadi dari 5 kartu ini tadi aku mintanya 5, tapi ternyata keluarnya 6. Nah, jadi dari kartu ini ada sebagian dari kalian yang um, mungkin bukan kalian. Tadi kan ada kondisi yang berubah gitu. Nah, kalian akan mengalami perubahan. Tadi aku bilangnya kalian yang pergi dari kondisi ini. Nah, jadi sebagian dari kalian ada yang ditinggalkan. Jadi ditinggalkan maksudnya pihak kedua yang meninggalkan kalian. Jadi perubahannya terjadi bukan karena kalian yang pergi, tapi mereka yang pergi. Nah, jadi akan ada jadi perubahannya itu tadi aku fokusnya ke kalian yang pergi. Tapi sekarang setelah 6 kartu tambahan ini, aku di-remind kalau ada juga sebagian dari kalian yang perubahannya terjadi karena ditinggalkan. Jadi bukan kalian yang pergi, tapi pihak kedua atau pasangan kalian yang pergi gitu. Nah, jadi kalian akan, sebagian dari kalian akan merasa ditinggalkan di ini, ditinggalkan di dinginnya malam gitu. Nah, jadi kayak ditinggalin, nggak apa sih, nggak disupport lagi, nggak didukung lagi dan lain-lain gitu. Nah, jadi mungkin ada sebagian dari kalian yang seperti aku bilang tadi, disupport dari keuangannya disupport oleh pihak yang kedua. Nah, ada beberapa dari kalian yang akan mengalami penurunan finansial karena perginya orang ini gitu. Nah, jadi tapi ini ya, kalian jangan terlalu khawatir karena kalian akan ketemu solusinya. Jadi kalian akan ketemu orang yang lebih baik lagi yang akan menyelamatkan kalian dari dinginnya malam ini gitu. Nah, tapi perlu diketahui bahwa kondisi yang sudah lewat itu, yang sudah kalian
melewati kondisi yang gak enak itu memang harus berakhir. Nah jadi ini kalau misalnya kalian nggak mengakhiri, maksudnya nggak keluar dari kondisi yang nggak enak itu, ini akan jadi sesuatu yang toksik banget. Nah jadi kalau misalnya kadar toksik kondisi yang kalian alami sekarang itu hanya sekitar 3-5, nah kalau dipaksain akan jadi kondisi yang amat dan sangat toksik. Nah jadi aku di sini ngelihatnya ini lebih ke hubungan pacaran atau pernikahan. Jadi untuk kalian yang kondisinya hubungan pacaran atau pernikahan. Nah jadi sebenarnya sorry to say kalau pasangan kalian atau pihak kedua ini sebenarnya udah nggak ada feeling lagi sama kalian gitu. Nah jadi mereka hanya mereka nggak punya plan atau nggak punya niat untuk melanjutkan hubungan ini sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya memang dari kamu ngotot, misalnya kamu nggak mau berpisah gitu, terus kamu ngotot pengen stay atau tetap sama mereka, nah kondisi kalian itu akan jadi seperti ini. Jadi bisa jadi ada kemungkinan pasangan kalian itu akan selingkuh di luar walaupun mereka stay married sama kalian. Jadi hubungan kalian masih suami istri gitu, tapi ada indikasi atau ada kecenderungan mereka itu karena udah nggak suka, mereka akan selingkuh di luar gitu. Nah jadi kalian akan lebih tersakiti lagi gitu kalau misalnya hubungan itu dilanjutkan. Nah jadi kalian sebenarnya punya masa depan ini gitu, masa depan yang bahagia, keluarga yang bahagia dengan rainbow-nya ini yang glitter-glitter emas dengan 2 anak yang bahagia juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngotot untuk tetap stay sama pasangan kalian sekarang, itu akan jadi seperti ini gitu. Nah jadi yang ini aku dulu, yang ini, dan ini enggak banget menurut aku karena ini hubungan ini toxic banget. Dan kalau di tarot ini, di kartu tarot ini namanya the devil. Jadi hubungan yang didasarkan dengan kartu ini itu tuh hubungan yang amat dan sangat toksik gitu. Nah jadi bisa jadi kalian diperbudak sama hubungan ini. Jadi misalnya pasangan kalian itu bisa jadi memperbudak kalian, atau mereka selingkuh di luar, atau mereka punya addiction atau ketergantungan terhadap sesuatu. Nah jadi ketergantungan terhadap sesuatu itu bisa dalam artian minuman keras, obat-obatan, dan kelakuan hubungan intim yang menyimpang gitu. Nah jadi sebenarnya pasangan kalian itu punya ketergantungan dalam beberapa faktor ini. Nah kalau misalnya diteruskan, ini akan amat dan sangat tidak sehat. Jadi kalau misalnya kalian belum menyadari, atau kalian misalnya ada yang udah punya red flag gitu, oh kayaknya pasangan aku misalnya menggunakan obat-obatan misalnya terlarang dan lain-lain, sebenarnya kalian udah tahu gitu, tapi kalian karena saking cintanya dengan mereka, kalian enggan untuk pergi gitu. Nah jadi kalau misalnya dari kartu ini disarankan, bukan disarankan ya, diberitahukan bahwa perubahan akan terjadi. Nah jadi kondisi ini akan segera berakhir gitu. Jadi kalau misalnya kalian maksain untuk stay, misalnya harus berubah gitu, tapi kalian nggak mau maksain untuk tetap stay, nah ini akan kalau dipaksain itu akan jadi malah jadi nggak sehat gitu. Nah jadi yang sebenarnya kamu punya masa depan yang amat dan sangat cerah, nah ini kartu ini bagus banget sebenarnya, maksudnya energinya itu bagus, bukan gambarnya gitu, energinya itu bagus banget. Jadi ini 10 of Cups, jadi ini kebahagiaan yang amat dan sangat bahagia gitu. Nah jadi ini kebahagiaan yang bisa diminta atau diinginkan atau dicapai semua orang sebenarnya, amat dan sangat bahagia gitu, karena Cupsnya itu 10, dan ini keluarga yang bahagia dengan anak-anak yang bahagia, dengan lingkungan yang baik, dengan kondisi keuangan yang baik, mental dan fisik yang sehat, semua rumahnya juga subur dan lain sebagainya gitu. Nah jadi sebenarnya kalian punya masa depan yang secerah ini gitu. Tapi kalau kalian misalnya maksain tetap mau yang ini, jadi nanti ntar gimana ya, kamunya jadi yang menderita gitu. Jadi saran dari kartu tambahan ini adalah, kalau misalnya perubahan itu harus terjadi, aku ngerti kadang kalian nggak suka keluar dari kondisi yang udah ada gitu karena sudah terbiasa. Terus mungkin sebagian dari kalian nggak nangkep red flag dari pihak yang satu lagi gitu, tapi
Yaitu mungkin kalian setelah lihat video ini kalian bisa ingat-ingat lagi, ada nggak red flag yang sebenarnya udah muncul atau yang sebenarnya kalian udah tahu gitu. Jadi bisa dieksplor lagi sebenarnya kondisinya gimana, keinginan kalian gimana. Jadi gimana ya, dengan keluarnya 6 kartu ini aku merasa kalian udah dikasih heads atau wanti-wanti akan perubahan yang akan datang gitu. Nah, jadi kalian udah boleh mempersiapkan diri gitu, karena kalian sebenarnya menurut aku kalian itu udah tahu red flags-nya dan ketidakbaikan atau keburukan dari hubungan ini gitu. Tapi karena kalian enggan, nah dikasih tahu bahwa perubahan ini pasti akan terjadi. Jadi jangan ini, bagi kalian yang sudah tahu, jangan ditentang lah ibaratnya. Jadi kalian bisa mulai untuk mempersiapkan diri akan perubahan ini gitu. Jadi gitu kalau menurut aku dari 6 kartu tambahan ini gitu. Karena sebenarnya kebahagiaan yang akan kalian dapatkan setelah perubahan ini jauh lebih baik atau jauh lebih besar daripada kebahagiaan yang kalian dapatkan dari kondisi yang sekarang. Jadi mungkin kalian di toxic relationship, ya aku nggak bilang toxic relationship itu nggak bahagia, ada juga orang yang di toxic relationship itu bahagia gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke pandangan masing-masing ya. Ada orang juga bahagia di toxic relationship gitu. Tapi yang bisa aku bilang adalah kebahagiaan yang akan kalian terima setelah perubahan ini terjadi adalah amat dan sangat besar itu. Jadi amat sangat disayangkan kalau misalnya kalian nggak sampai ke poin tersebut gitu ya. Bukan berarti kalian harus langsung pulang setelah baca atau setelah nonton video ini kalian langsung putus sama pasangan kalian, ya enggak gitu juga gitu. Nah, tapi diberitahukan bahwa perubahan ini akan datang gitu. Jadi kalian udah boleh atau mulai siap-siap, maksudnya prepare kayak mental dan tenaga juga lah gitu untuk menghadapi itu gitu. Jadi intinya gitu. Jadi mungkin bagi kalian yang mungkin readingnya itu sampai di sini, jadi kalau misalnya kalian ada kondisi atau keadaan yang sesuai dengan reading yang sudah aku berikan tadi dari PAL 2 ini, kalian bisa drop komen di bawah. Karena ya yang maksudnya kita juga berharap punya teman-teman yang bisa respon dan bisa kasih kayak saran atau apa gitu bagi yang baca gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian mau berbagi, kalian bisa drop di komen, nanti aku bisa bales, teman-teman yang lain juga kalau mau bales bisa gitu. Jadi jangan merasa sendiri gitu, kapanpun kalian mau untuk cerita atau kayak merasa perlu cerita, kalian bisa selalu drop komen di bawah gitu. Nah, dan kalau misalnya kalian suka dengan apa yang dengan reading hari ini, dengan PAL 2 hari ini gitu, kalian bisa hit like and subscribe button, jadi biar aku lebih semangat lagi untuk ngasih reading-reading yang lain gitu. Nah, jadi mungkin itu dulu untuk hari ini, untuk PAL 2. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Thank you, bye-bye. Hai PAL 3, jadi ini aku akan shuffle 10 kartu. Aku akan shuffle langsung, nanti aku akan bacain bacaannya dari 10 kartu itu, oke? Nah, untuk Paltry, jadi tadi aku mintanya 10 kartu, tapi ternyata aku dikasihnya 11. Jadi dari 11 ini aku akan kasih bacaan kalian untuk hari ini gitu. Nah, jadi bottom of the deck-nya itu ini. Jadi ini Three of Swords in reverse. Jadi aku biasanya nggak
selalu lihat bottom of the deck, tapi untuk yang ini aku merasa aku perlu lihat, jadi aku lihat bottom of the decknya. Nah, jadi di sini aku ngelihatnya kalau kalian ini sebenarnya apa ya, kalian dalam kondisi yang dimana kalian ini lagi apa ya, kalian lagi punya project. Jadi projectnya ini menurut aku project sesuatu yang kalian itu suka banget. Jadi aku kurang tahu projectnya apa, tapi menurut aku kalian tuh suka banget sama project ini gitu. Nah, jadi ada beberapa dari kalian yang ini bacaannya akan berhubungan dengan apa ya, dengan hubungan relationship atau hubungan gitu. Tapi nanti aku akan kasih tahu itu yang maksudnya aku akan kasih tahu setelah aku kasih tahu yang ini. Nah, jadi ini untuk yang project dulu aku akan jelasin. Jadi kalian ini lagi punya project kalau menurut aku. Nah, jadi project ini kalian apa ya? Kalian menemukan project ini atau kalian suka project ini awal-awalnya itu sebenarnya apa ya? Karena coincidence. Jadi karena kebetulan. Nah, jadi karena kebetulan itu maksudnya kalian lagi ngerjain sesuatu awal-awalnya gitu. Nah, jadi terakhir kalian ketemu dengan subjek atau subjek itu kayak subjek sekolahan gitu, bukan subjek orang ya, subjek sekolahan gitu. Jadi kalian ketemu subjek yang kalian suka tiba-tiba. Nah, jadi kalian sejak kalian ketemu itu, kalian ketemu dan suka dengan subjek itu, kalian jadi punya keinginan atau punya niat untuk ngelanjutin project ini gitu. Jadi kalian berusaha atau punya niat untuk ngebesarin project ini karena somehow kalian merasa kalau ini ide yang bagus nih untuk bikin project ini. Nah, jadi ide ini bisa berbuah, bisa gede gitu. Jadi kalian amat dan sangat yakin dengan project ini yang akan menghasilkan gitu. Nah, masalahnya di sini aku merasa kalau kalian melakukan project ini udah cukup lama gitu. Dan apa ya, nggak banyak orang yang support kalian untuk ngelakuin project ini kalau aku ngelihatnya di sini gitu. Nah, jadi apa ya, ada banyak orang yang nggak support kalian untuk melakukan ini. Nah, contohnya orang tua kalian salah satunya gitu. Nah, apa ya, gimana sih, mereka nggak support kalian gitu, tapi nggak terlalu nggak support juga. Nah, jadi mereka nggak support kalian tapi juga nggak apa ya, nggak mendukung gitu. Jadi kalau dibilang support enggak, kalau dibilang nggak support juga enggak. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Nah, kalian nggak dikasih, kalau aku lihat dari sini nih, kalian nggak dikasih bantuan finansial untuk melakukan project ini gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, jadi kalian juga nggak dikasih support mental untuk ngelakuin project ini. Kalian juga nggak dikasih support skill atau research untuk bikin project ini gitu. Nah, jadi nggak ada support kayak materi, mental ataupun waktu ataupun tenaga yang dikasih ke kalian untuk bikin atau untuk ngejalanin project ini. Nah, jadi aku ngelihatnya kebanyakan kalian sendiri yang bikin atau ngerjain project ini dari waktu, dari tenaga, dan dari skill, dan dari pikiran gitu. Kalau soal duit, kalau menurut aku kalian somehow dari awal itu kalian udah punya simpanan gitu. Jadi either uang jajan kalian gede dan kalian udah nabung kayak tabungan kalian sebelumnya, atau sebenarnya kalian itu untuk yang pelajar yang tadi yang uang jajan yang gede. Nah, kalau untuk yang misalnya kalian karyawan atau bisnismen atau pelaku usaha atau bisnis gitu, jadi kalian sebenarnya menggunakan uang tabungan kalian untuk melakukan project ini gitu. Nah, jadi ada beberapa orang atau banyak orang yang mencoba untuk meyakinkan kalian atau ngasih tahu kalian kalau sebenarnya project ini nggak oke gitu. Nah, nggak seharusnya diterusin. Jadi mereka kayak kurang keyakinan sama project ini gitu. Tapi somehow
mereka kurang keyakinan dan mereka mencoba untuk mengalihkan perhatian dan interest kamu ke hal lain gitu. Nah, jadi misalnya nih contohnya ada orang-orang yang mencoba untuk misalnya nama kamu A gitu ya Kak. Lu nggak usah ngerjain project ini deh, gue ada project lain nih, kayak misal contohnya gue punya project bangun rumah gitu di Tangerang gitu, lu mau nggak gue kasih project ini ke lu gitu. Nah, jadi mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian kamu dari project yang kamu suka itu ke project yang mereka kasih gitu. Nah, jadi mereka mencoba untuk mengalihkan perhatian kamu dari project yang kamu suka ini dengan harapan bahwa kalau kamu selalu terdistract dengan project yang lain, kamu akan lupa dengan project ini dan lama-kelamaan kamu akan berhenti dari project yang kamu suka ini. Nah, sedangkan kamu ini dari awal ini sudah punya keyakinan kalau project yang kamu suka ini akan berhasil gitu. Nah, walaupun kamu belum dari awal, walaupun kamu belum lihat atau belum nemu titik terangnya, somehow di dalam hati kamu itu kamu sudah merasa amat dan sangat yakin dengan project ini. Kadang ada orang yang walaupun dia belum tahu kayak prospek kedepannya gimana, tapi somehow dia udah tahu, oh ini kayaknya bisa deh, gue yakin banget ini pasti bisa berhasil gitu. Nah, ada tipe orang yang seperti itu. Ada juga orang yang sudah melihat prospek atau kayak masa depan dari project ini walaupun sedikit gitu, dan mereka decide atau buat keputusan untuk ngelakuin project ini gitu. Tapi kamu tipe orang yang kalau aku bilang feelingnya itu udah yakin duluan dari awal gitu. Jadi kamu udah yakin dan nggak peduli bagaimanapun orang ngasih tahu kamu atau mendistract kamu tetap akan yakin dengan project ini, karena jauh di dalam hati kamu yang dalam, kamu ini tahu kalau ini pasti akan berhasil suatu hari. Walaupun prosesnya panjang, walaupun biaya yang dikeluarkan besar, walaupun sulit gitu, tapi ini akan berhasil. Tapi orang-orang di sekitar kamu nggak punya pandangan yang sama seperti kamu gitu, dan nggak punya keyakinan yang sama seperti kamu. Memang mereka nggak meninggalkan kamu, jadi mereka nggak mengucilkan kamu atau nggak mengejek kamu atau nggak mengolok-olok kamu gitu, tapi mereka juga sebenarnya, dan kamu juga tahu sebenarnya mereka nggak terlalu support kamu di project yang ini gitu. Nah, jadi ada juga orang-orang yang bilang kalau misalnya kamu udah married gitu, ada juga orang-orang yang bilang kalau atau pasangan kamu atau keluarga kamu yang bilang kalau kamu terlalu banyak spend time atau memberikan waktu, tenaga, dan pikiran ke project ini. Jadi mereka kayak agak menganggap kamu menelantarkan relationship kamu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu pacar kamu itu agak-agak komplain kalau kamu kurang ngasih waktu ke dia atau kurang ngasih perhatian ke dia. Banyakkan waktu kamu, perhatian kamu itu ke project kamu yang sekarang ini. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kamu yang ini, kalau kamu yang udah married, nah gitu ya, sama juga kamu dikatain kalau kamu kurang memberikan waktu dan tenaga dan pikiran ke keluarga kamu gitu. Nah, jadi lebih banyak kamu spend time atau mikirin project kamu yang kamu suka itu gitu. Nah, jadi dari 10 dari 11 kartu yang udah aku ambil hari ini, nah diberitahukan bahwa dengan bottom of the deck-nya ya. Nah, ini jadi bottom of the deck-nya tadi aku udah kasih lihat, ini aku akan kasih lihat lagi. Nah, jadi bottom of the deck-nya, nah ini Three of Swords in reverse, dan ini juga kalau kalian lihat ini sejalan dengan kartu tambahan yang keluar. Nah, ini jadi ini Ace of Swords. Jadi ini kalau di bahasa awamnya itu victory. Nah, jadi dengan victory dan sakit hati yang in reverse gitu, yang terbalik gitu. Jadi kalau sakit hati kebalikannya apa? Kamu nggak akan sakit hati kan? Nah, jadi dengan nggak akan sakit hatinya kamu dengan victory yang muncul, somehow dari 11 kartu ini mengatakan bahwa tetaplah yakin dengan project yang sudah kamu yakini. Nah, jadi tidak peduli seberapa banyak atau seberapa nggak yakinnya orang dengan project yang kamu yakini ini, tetaplah berjalan dan tetaplah berjuang untuk melakukan project ini, karena somehow ini akan menghasilkan.
Nah, kalian lihat, ini akan menghasilkan. Ini akan menghasilkan dan kalian akan mendapatkan kesuksesan dari project ini. Nah, project ini akan berhasil. Jadi mungkin kalian sekarang belum lihat kayak prospek bagusnya atau ke depannya gimana, masa depannya gimana. Tapi somehow kalian akan segera melihat prospek tersebut. Kalian akan segera melihat titik terangnya dan kalian akan mendapatkan jalan. Kalian akan mendapatkan jalan untuk mencapai ini gitu. Nah, jadi kalian akan dapat sebuah ide dari sebuah ide tiba-tiba gitu. Jadi kalau aku lihat di sini idenya itu muncul ketika kalian sedang mengerjakan hal lain gitu. Nah, jadi tiba-tiba connect, oh iya ini kayaknya bisa deh caranya untuk bikin project yang gue suka itu. Nah, kalian akan dapat caranya segera gitu. Nah, cara ini bisa diaplikasikan untuk, nah lihat kartunya ini nyambung loh. Kalian lihat. Nah, jadi dia ambil idenya, kemudian tangannya muncul di sini. Nah, jadi akan dapat ide untuk gimana melakukan project ini atau menyelesaikan project ini, dan di mana project ini akan menghasilkan kemenangan atau victory untuk kalian. Jadi mungkin, nah ini lihat kartu yang ini nih. Jadi mungkin kalian akan mengalami masa-masa sulit gitu, masa-masa susah, kayak kayak yang kita tahu kalau misalnya kalian mau menuju sebuah kesuksesan itu jalannya nggak akan mulus, nggak akan lempeng gitu aja, pasti berbatu, jalannya jelek, belum diaspal dan lain-lain. Nah ya sama gitu, kalau kalian ingin mencapai kesuksesan dari project yang kalian suka dan kalian yakini ini, kalian harus terus berjalan. Jadi nggak peduli apa yang orang bilang, kalian jalan aja terus. Nah, nanti setelah kalian mencapai atau mendapatkan kesuksesan, setelah kalian berhasil melakukan project ini, orang-orang akan mengakui kalau oh ternyata mereka udah salah selama ini gitu. Jadi udah salah itu kayak mereka udah salah menilai kamu gitu. Jadi apa yang udah mereka bilang soal kamu atau apa yang udah mereka tuduhkan ke kamu itu nggak semuanya benar gitu. Dan ternyata waktu-waktu yang udah kamu habiskan di project ini ternyata worth it gitu, karena mereka juga akan mendapatkan manfaat langsung dari berhasilnya project kamu ini gitu. Nah, jadi mungkin saran dari 11 kartu ini, aku di hal yang lain aku akan ambil 5 kartu tambahan untuk apa yang perlu kamu ketahui tambahan. Tapi karena aku udah dikasih 11 kartu di sini, aku nggak akan ambil 5 kartu lagi karena pesan di sini ini udah jelas banget. Nah, jadi satu hal yang perlu diingat, yang pertama itu tetap yakin pada apa yang sudah kamu yakini. Kedua itu, setelah kamu berhasil melakukan project ini, orang-orang akan berkata sebaliknya dari apa yang sedang mereka katakan tentang kamu. Nah, jadi kalau misalnya mereka bilang, oh kamu nggak punya waktu untuk hubungan ini gitu. Nah, mereka setelah kamu berhasil atau mencapai keberhasilan di project ini, mereka akan bilang, oh ternyata waktu yang udah kamu habiskan di project ini worth it gitu. Nah, jadi ya mereka bukan ninggalin kamu kan karena kamu sibuk dengan project ini. Ya mereka nggak ninggalin kamu, tapi ya mereka juga bukan terlalu mensupport gitu. Nah, yang ketiga itu yang perlu diingat adalah maksudnya kalau misalnya kamu kesel karena kamu nggak dikasih bantuan finansial atau kamu nggak disupport karena sering ngabisin waktu di project ini, atau kamu nggak dikasih resource untuk memudahkan kamu melakukan project ini. Nah, jadi nanti ketika project ini sudah selesai dan kamu sudah mencapai completion gitu, ingatlah bahwa jangan melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan kepada kamu gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka nggak support kamu ya nggak apa-apa gitu, tapi setelah kamu berhasil ya kamu juga masih tetap bisa celebrate bareng mereka kan gitu. Jadi karena aku ngelihatnya ini projectnya ini oke banget gitu, udah akan memberikan manfaat yang oke banget juga buat kamu. Nah, jadi ingatlah untuk tetap stay humble, tetap rendah hati, tetap seperti biasa gitu. Kalau misalnya orang ngejelek-jelekin kamu atau mengucilkan kamu, ya nggak apa-apa gitu, kita jangan balas lagi. Maksudnya kalau jangan air tuba dibalas dengan air tuba gitu. Yang pertama itu kan nggak
bukan sebuah langkah yang bagus gitu ya. Memang nggak semua orang bisa melakukan itu gitu, tapi ya kalau bisa jangan jahatin mereka seperti mereka jahatin kamu gitu. Nah, kemudian di sini ini selain ide yang akan kamu dapatkan, kamu juga akan mendapatkan bantuan dari pihak lain gitu. Nah, pada suatu poin kamu akan mendapatkan bantuan dari pihak lain. Jadi bisa jadi orang mau, salah satunya nih ya, selain ngasih ide atau resource ke kamu, ada juga orang yang mau join ke kamu. Nah, jadi misalnya kamu selama ini misalnya untuk ngelakuin project ini kamu butuh 100.000 misalnya. Nah, kamu selama ini ngeluarin 100.000 itu sendiri. Nah, kamu akan ketemu orang yang mau bantuin kamu selain ngasih ide, tapi juga untuk bantuin finansial kamu. Jadi kayak invest ke idenya kamu. Jadi kalau misalnya kayak nanti udah jadi nih, kalian bisa kayak, oh aku invest dong, nanti kalau udah jadi kita hasil profitnya itu setengah-setengah. Nah, jadi kamu akan ketemu dengan orang yang seperti ini gitu, yang bukan hanya bantu ide tapi juga bantu finansial gitu, bantu waktu dan lain-lain. Intinya kamu akan ketemu partner untuk ngelakuin project ini yang akan membantu kamu. Kalau aku lihat sih di PAL 3 ini kebanyakan relate ke cowok gitu. Nah, kalau tadi PAL 1 sama PAL 2 itu kebanyakan perempuan. Nah, PAL 3 ini aku merasa yang ngerjain project ini, yang nonton video aku ini mostly itu atau kebanyakan itu cowok gitu. Karena vibe cowoknya itu atau energi cowoknya itu kerasa banget di sini. Jadi mostly atau kebanyakan dari kalian yang nonton video ini adalah cowok. Nah, tapi ada juga yang cewek gitu. Tapi apa ya, dominannya itu lebih ke cowok. Jadi kalian akan ketemu partner yang akan bantu kalian. Nah, tapi partnernya ini juga sama gendernya dengan kalian. Jadi kalau misalnya kalian cowok, kalian akan ketemu partner cowok. Tapi kalau kalian cewek yang ngelakuin project ini, kalian akan ketemu partner yang cewek juga. Jadi bukan cowok ketemu cewek atau cewek ketemu cowok. Kalian akan ketemu partner yang gendernya itu sama dengan kalian, cowok sama cowok atau cewek sama cewek gitu. Nah, jadi mungkin itu aja sih untuk hal free ini. Jadi tetap yakin dengan apa yang sudah kamu yakini, dan ingat untuk tetap stay humble gitu setelah project ini selesai atau complete gitu. Karena banyak orang yang cenderung, karena kita kan kadang-kadang kalau sakit hati ini susah untuk ini, lebih sakit hati menurut aku daripada sakit ditonjok sama orang gitu. Nah, ya memang kadang-kadang kita tuh kesel. Dulu pas gua masih merintis atau masih berjuang, lu soknya minta ampun gitu. Nah, giliran gua udah sukses lu malah kayak gitu, baik-baikin gua gitu. Nah, ya memang kadang-kadang kita bisa kayak gitu, tapi ya berusahalah sebaiknya untuk stay humble gitu. Nah, itu tadi untuk yang ngelakuin project. Nah, jadi ada juga tadi aku bilang untuk yang relationship itu. Jadi untuk yang relationship ini, jadi kamu ini sama sih sebenarnya sama yang awal tadi. Jadi kalau yang tadi itu yakin sama project, nah kamu ini yakin dengan seseorang sebenarnya. Jadi kamu ini apa ya, kamu yakin dengan seseorang yang kalau bahasa kamu yakin kalau dia itu the one gitu ya, dialah yang akan end up sama kamu gitu. Nah, jadi masalahnya itu keluarga kamu dan orang-orang sekitar kamu itu banyak yang nggak yakin dengan orang yang kamu yakini ini. Jadi aku bilangnya partner kamu lah gitu. Jadi banyak orang yang nggak yakin dengan partner kamu. Jadi dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu gitu, banyak orang yang nggak yakin dengan partner kamu ini. Nah, jadi sama seperti yang aku udah bilang tadi. Nah, kamu ini bukan hanya yakin kalau tadi project itu kamu yakin dia kayak punya feeling, oh ini bakalan oke gitu. Nah, jadi kalau kamu ini, kalau dalam hubungan atau relationship ini, aku merasa kamu ini merasa kalau cowok ini, bukan cowok sih, cowok atau cewek ya, partner kamu ini punya masa depan yang oke gitu. Jadi dia mungkin nggak terlalu mapan dalam finansial gitu, tapi dia ini punya
brilliant skill atau ide-ide cemerlang yang bisa membawa dia ke masa depan yang cerah, ke kondisi yang mapan gitu. Kalau aku lihatnya sih di sini, orang ini atau partner kamu ini juga orang yang mau invest ke waktu dan tenaga, dan selain punya ide yang brilian, dia juga nggak ragu-ragu untuk invest ke waktu dan tenaga gitu. Nah, jadi dia ini orangnya kalau menurut aku dia pekerja keras, tapi banyak orang yang nggak tahu itu soal dia dan nggak ngelihat itu soal dia gitu. Tapi kamu somehow ngelihat itu dan kamu merasa yakin dengan skill dia itu gitu, dengan apa sih namanya, dengan plus point dia yang itu gitu. Nah, jadi ada orang-orang yang kalau yang tadi nawarin project, nah ini ada orang-orang yang mencoba untuk tomblangin kamu sama atau kenalin kamu sama orang lain gitu. Nah, jadi em, kamu mungkin teman-teman kamu atau mungkin keluarga kamu ada yang coba untuk kenalin kamu ke cowok lain gitu atau cewek yang lain gitu. Nah, tapi somehow kamu itu nggak mau gitu, nggak merasa tertarik, nggak merasa klik atau nggak merasa cocok dengan orang yang lain ini gitu. Kamu maunya yang satu ini karena ya pertama kamu suka sama dia, tapi kamu juga yakin kalau dia itu bakalan bisa punya masa depan yang cerah gitu. Nah, dan apa ya, mereka ya orang sekitar kamu itu juga bukan berusaha banget untuk misahin kamu sama dia gitu, tapi ya nggak terlalu mendukung juga gitu menurut aku. Nah, jadi em, tapi aku nggak bisa nyalahin mereka ya, karena maksudnya keluarga dan teman-teman kita itu kadang mau yang terbaik untuk kita gitu, walaupun nggak semua, ada juga teman yang jahat gitu. Tapi dalam 11 kartu ini aku merasa teman-teman dan keluarga kamu itu mau yang terbaik untuk kamu gitu, karena mereka ya mungkin mereka nggak terlalu dekat sama partner kamu, jadi mereka nggak bisa ngelihat sisi baik atau masa depan yang cerah seperti apa yang kamu lihat gitu. Nah, jadi em, tapi sama seperti yang tadi, partner kamu ini akan berhasil melalui semua itu gitu, dan dia akan mencapai suatu keberhasilan yang bisa memberikan kamu masa depan yang cerah gitu ya. Mungkin beberapa saat ini kamu harus ikut kayak agak-agak menderita sama dia karena dia lagi membangun gitu kan, tapi yakinlah bahwa dia itu akan melewati semua itu gitu. Jadi apa ya, aku nggak merasa partner kamu ini kayak gimana ya, kadang ada orang-orang yang kayak nggak diyakini, misalnya ya, aku punya cowok gitu, terus cowok aku ini kayak dianggap nggak mampu sama keluarga aku, terus cowok aku ini merasa udahlah kalau misalnya dia nggak yakin sama masa depan gue, ya udah ngapain gue sama dia gitu. Ada tipe orang yang kayak gitu, tapi menurut aku partner kamu itu nggak merasa seperti itu, malah dia punya tujuan atau punya niat untuk gue harus tunjukin sama keluarganya dia kalau gue itu bisa jadi orang, bisa berhasil dan bisa jaga dia baik-baik gitu. Nah, jadi dia menurut aku dia punya niatan yang kayak gitu. Dan sama seperti yang tadi juga, dia itu mau invest waktu, tenaga dan pikiran dia untuk mencapai semua itu gitu. Jadi menurut aku nih orang oke sih ya, dan kamu juga udah yakin sama dia, ya kalian teruskanlah gitu. Nah, jadi sama seperti yang tadi, sarannya adalah kalau misalnya kalian sudah melewati masa-masa sulit, tetap stay humble sama orang-orang yang di sekitar kalian gitu. Nah, jadi walaupun aku ngelihatnya kalian berdua ini orangnya humble banget gitu, jadi bukan tipe orang yang yang geledek atau apa langsung dimasukin ke hati gitu, bukan tipe orang kayak gitu gitu. Nah, tapi just in case sarannya adalah tetap stay humble gitu, karena gimana ya, ya nyari temen itu susah gitu, nyari musuh lebih gampang. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa membina hubungan yang baik dengan orang-orang yang baik juga gitu ya. Aku ngelihatnya mereka juga bukan jahat banget gitu, cuman kalau misalnya mereka ragu sama partner kamu, ya aku nggak heran juga karena mereka nggak bisa ngelihat apa yang kamu lihat kan, secara mereka juga nggak terlalu dekat sama partner kamu gitu. Nah, jadi mungkin kamu bisa terus meyakinkan orang-orang di sekitar kamu kalau si partner kamu ini memang punya potensi dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan jangan mudah menyerah, terus ya tetap aja maksudnya
tetap stay sama keputusan kamu untuk stay sama partner kamu. Dan ya kalau misalnya kamu mau, kamu juga bisa untuk terus meyakinkan. Dan mungkin ini sih, kamu bisa kayak bilangin kayak menunjukkan sisi baiknya dia atau plus pointnya dia, cerita ke teman-teman kamu atau ke keluarga kamu, oh ini partner kamu gimana sih gitu, dia kayak dia seberapa niatnya invest waktu sama tenaga ke suatu project atau ke kamu atau ke hubungan kalian gitu. Nah, kamu bisa cerita ke orang-orang sekitar kamu dengan harapan bahwa mereka akan merubah pandangan dan keputusan mereka terhadap dia gitu. Karena aku di sini lihatnya ada salah satu pihak dari orang tua kamu yang nggak setuju kalau kamu sama pasangan kamu ini. Nah, jadi aku lihatnya lebih ke fitur laki-laki. Jadi laki-laki ini bisa papa atau kakek kamu gitu. Nah, jadi aku ngelihatnya laki-laki gitu. Jadi ada yang nggak terlalu suka dengan pasangan kamu. Jadi kamu bisa akalin dengan cara seperti itu, dengan harapan bahwa mereka akan pelan-pelan bisa mulai menyukai pasangan kamu itu gitu. Ya mungkin itu yang bisa aku sampaikan di reading hari ini gitu. Jadi mungkin sampai di sini dulu bacaannya untuk part 3. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kemudian kalau misalnya kalian ada cerita atau kondisi yang relate, misalnya setelah kamu lihat video ini kamu merasa, oh iya nih kondisi gua nih, atau oh iya nih cerita gua gitu. Kalian kalau pengen cerita-cerita bisa juga drop komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video hari ini, kalian bisa hit like and subscribe button, jadi biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video lainnya lagi gitu. Sampai di sini dulu reading untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you, bye bye.